Untuk PPT-nya apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Ya. Ada yang belum? Bisa, Pak. Bisa semua ya? Iya, bisa, Pak. Ya, oke. Pembahasan kita pada hari ini adalah pembuatan PET ya. Jadi PET itu singkatan dari polyethylene tereftalik pada industri petrokimia. Ini atasnya ini typo ya, ini belum saya hapus ya atasnya. Topik pembahasannya itu ada aplikasi, jadi aplikasi PET itu apa, kemudian monomer dan reaksi pembuatan, blok dan flow diagram, kemudian ada keuntungan dan kelebihan, kemudian yang terakhir itu ada daur ulang PET. Misalnya PET-nya itu sudah tidak dipakai ya, entah dia rusak, patah atau sobek atau gimana, itu nanti daur ulangnya seperti apa. Aplikasi PET ya, biasanya PET ini sangat banyak sekali kita jumpai pada botol minuman ya, baik minuman apa ya, minuman teh pucuk ya, atau apa aja ya, Coca-Cola dan sebagainya ya. Itu rata-rata bahannya menggunakan PET ya. Pada umumnya PET digunakan sebagai kemasan produk-produk kebutuhan sehari-hari seperti di bawah ini. Botol atau kemasan ya, ini paling banyak ya, bahkan hampir 80% ya aplikasi PET itu digunakan untuk botol ini ya. Karena dia sifatnya yang awet ya, awet, kemudian tahan terhadap panas ya, kalau suhunya masih 60-an gitu ya, tidak akan terdegradasi ya. Kemudian ada fleece ya, bahan sweater ya, sweater jaket itu ya, jaket atau baju itu ya. Ya, campurannya membuat benang sintetis. Kemudian ada bahan karpet campuran ya. Karpet itu kemarin itu kita bahas, kalau bagian bawahnya itu menggunakan poliuretan ya. Kalau ini PET ini digunakan untuk supaya karpetnya lebih keras ya. Kemudian ada tote bag ya. Ini seperti ini ya, tempat makan ya mungkin ya ini. Kemudian ada furnitur. Furnitur, beberapa furnitur yang dia itu dari plastik ya, seperti lemari plastik, yaitu bahannya PET dan lain-lain. PET itu simbolnya gini ya, kalau di botol minuman entah aqua atau club atau teh pucuk ya, biasanya itu bagian bawahnya ada simbolnya gini, 01. Nah, ini ada segitiga 01 PET gini. Kadang nggak ada tulisannya PET gini, cuma segitiga 01 gini aja. Tapi itu menunjukkan bahwa dia itu terbuat dari PET bahannya. Penggunaan PET di dunia ya, ini macam-macam. Misalkan ini untuk soft drink sama water ya. Ini paling banyak ya, ini soft drink sama water ini 70% sendiri ya. Ya, minuman-minuman soft drink seperti Sprite, Fanta dan sebagainya ya. Minuman bersoda. Kemudian untuk water ya, water ini seperti aqua ya, itu menggunakan PET sebagai bahan pembuat botolnya. Ini air mineral kalau ini. Kemudian untuk makanan ya, food termasuk tempat makanan, kotak makanan itu. Kemudian ada thermoforming trays ya. Kemudian ada ini other beverage ya, dan lain-lain. Non food, jus dan bir ya. Ini ada juga tempat bir menggunakan PET juga, tapi jarang ya kalau di Indonesia, karena di Indonesia bir nggak dijual bebas ya. Mungkin di beberapa hotel saja.
Ya, ini datanya pada tahun 2010 ya. Global use of PET packaging in 2010 excluding fiber amounting to a total of 11,5 million. Ya, jadi PET pada tahun 2010 ini di dunia ya, ini secara global itu jumlahnya sekitar 11,5 juta metrik ton. Ya, sangat banyak ya. Ya, ini bukan PFD ya, blok diagram ini judulnya keliru ini ya. Kalau gini ini bukan PFD tapi blok diagram karena kotak-kotak. Ya, jadi blok diagramnya ini adalah blok diagram pembuatan PET. PET atau polyethylene terephthalate itu dibuat dari PTA. PTA itu pure terephthalic acid. Ya, sebelum kita membahas pembuatan PET, kita akan membahas pembuatan PTA terlebih dahulu. Ya. Tapi secara umum PET itu dibuat dari pure terephthalic acid atau PTA dicampur dengan EG. EG itu ethylene glycol. Kedua campuran ini ya, dicampur pada kondisi tertentu, nanti kita pelajari. Kemudian ada proses esterifikasi. Ya. Karena ini pure terephthalic acid, ya, terephthalate, dia ada gugus karboksilatnya. Gugus karboksilat bertemu dengan gugus alkohol dari ethylene glycol. Glycol itu kan alkohol. Karboksilat ketemu alkohol itu merupakan reaksi esterifikasi, pembentukan ester. Kemudian ini produk sampingnya air. Ya. Kemudian akan terjadi pembentukan PET pada tahap mulai terjadi pembentukan PET ya. Lebih lanjut ini pada tahap prepolimerisasi. Ya, prepolimerisasi itu tahap persiapan sebelum terjadi reaksi polimerisasi. Ini menghasilkan gas. Ya. Gasnya nanti apa? Nanti kita lihat di PFD-nya. Kemudian ada tahap polimerisasi. Ini menghasilkan PET. Vakum pump ini untuk ini ya, untuk menangkap gas ya, untuk menangkap gas-gas yang dihasilkan dari sisa reaksi polimerisasinya. Ya. Pembuatan monomer PET berawal dari pembuatan PTA atau pure terephthalic acid, terephthalate. Ya. Terephthalic itu kalau bahasa Indonesianya terephthalate. Tadi, ya. PTA diproduksi dengan cara mengoksidasi parasilen dengan oksigen di udara. Parasilen, ya. Ya, silen itu merupakan senyawa bensen, tetapi ada cabang metilnya jumlahnya 2. Kalau para berarti kan dia struktur senyawanya simetris. Ya, para itu menunjukkan dia struktur senyawanya simetris. Kan ada oktometa para. Orto ya, bukan okto ya, orto metapara. Ya. Kalau dalam hal ini para. Ya. Ini bensennya, ya, C6H4 ini bensen, tetapi hanya hilang 2, hanya yang hilang 2 itu dimasuki oleh CH3 sebanyak 2 juga. Kalau para kan berarti bisa dinamakan parasilen itu namanya, nama IUPAC-nya itu adalah 1,4 dimetil bensen. Karena para itu kan harus simetris ya, letaknya pada 1 dan 4. Ya. Karena dia reaksi oksidasi, ya, maka dia bertemu dengan oksigen, membentuk ini PTA ya, ini sudah PTA ya. Dia strukturnya para juga ya, jadi para
Ya. Terus ini ada gugus karboksilat, COOH itu karboksilat, kemudian C6H4 plus H2O. Seperti di blok diagram tadi ya, dia menghasilkan H2O. Kemudian pembuatan PTA itu ya, itu juga bisa menggunakan asam asetat sebagai solvent dan CO, Mg, dan garam bromida sebagai katalis. Katalisnya ini. Material paling berbahaya pada pengotorannya adalah 4-formyl benzoik yang dapat dipisahkan dengan hidrogenasi larutan encer panas. Formyl benzoid ya, jadi dia itu gugus aldehid ya. Kalau oksidasinya tidak sempurna, ini kan sebenarnya reaksinya langsung ya. Sebenarnya ini kan gugus alkana, ya, terus menjadi alkohol, alkohol menjadi aldehid, aldehid baru menjadi karboksilat. Ya. Kalau oksidasinya tidak sempurna, dia bisa berhenti pada formyl benzoid, ya, pada aldehid. Ini senyawa aldehid ini, formyl benzoid. Sehingga kondisinya ini oksidasinya harus sempurna ya, agar bisa terbentuk gugus karboksilat. Tapi bisa dipisahkan dengan hidrogenasi larutan encer panas. Selanjutnya material tersebut didinginkan pada tingkat yang sesuai hingga kristal PTA murni terpisah. Ya, ini berdasarkan suhu ya, kalau ini didinginkan. Sehingga PTA nanti jadi kristal yang formyl benzoik itu tetap dalam larutan. Ya. Ini macam-macam reaksi ya. Beberapa tadi sudah saya singgung ya. Ini ada reaksi oksidasi ya, reaksi oksidasi. Ya, ini ya reaksi oksidasi, tetapi reaksi oksidasinya ini ada dua ya. Ada reaksi oksidasi menggunakan HNO3 asam nitrat, ada oksidasi yang menggunakan asam asetat. Jadi ada dua ya reaksi oksidasinya. Yang pertama dan yang kedua ini kan sama-sama oksidasi. Yang pertama dulu ya. Ini parasilen, jadi bahannya tetap parasilen, bereaksi dengan HNO3. Ini fasanya sama-sama liquid, suhunya 165 derajat Celcius, tekanannya 140 PSIG. Kemudian terbentuk PTA. Ini dihasilkan produk samping berupa gas NO ya, dan H2O liquid. Ya. PTA-nya jadi solid ya ini. PTA-nya fasanya solid. Ya. Solid, gas, liquid, berarti bisa dipisahkan dengan cara pengendapan biasa. Cuma masalahnya seperti tadi, kalau oksidasi tidak sempurna, ini gugus alkil, ya, gugus alkil, bukan gugus ya, cabang alkil jadi alkohol, alkohol jadi aldehid, aldehid baru menjadi karboksilat. Ya. Kalau oksidasinya tidak sempurna, bisa berhenti jadi aldehid saja. Ya. Jadi tadi yang namanya formal benzoik itu tadi ya. Kemudian yang kedua ini reaksi oksidasi juga, tetapi menggunakan asam asetat, sama-sama menggunakan asam ya. Cuma satunya itu HNO3 ini asam kuat, kalau yang kedua ini menggunakan asam lemah. Nah, ini reaksinya relatif sama. Maksudnya jenis reaksinya. Jenis reaksinya reaksi oksidasi juga.
Cuma ini produk sampingnya tidak mengandung NO. Ya. Ini produk sampingnya menghasilkan H2O. Ya. Asam asetat di sini bertindak sebagai katalis untuk reaksi oksidasinya. Kemudian yang ketiga ini reaksi amoksidasi. Dari namanya saja kita sudah bisa menebak ya. Amoksidasi berarti direaksikan dengan amonia NH3 yang terjadi pada suhu 700 sampai 950 derajat Celcius dan tekanan 5 sampai 30 atmosfer. NH3 ditambah udara, ya. Udara dalam hal ini adalah O2 untuk mengoksidasi. Kemudian ini parasilennya. Nah, sehingga dihasilkan ini nanti ya. Ini sebenarnya reaksinya ada lebih lanjut lagi ya. Ini belum selesai ya ini reaksinya. Ya ini sebenarnya ada nanti CH3, C6, H4, Cn ini nanti berubah secara bertahap menjadi PTA ya. Jadi PTA. Kemudian yang terakhir, ini ada proses amoko. Ya. Katalisnya menggunakan kobalt. Proses amoko, ya, ini adalah proses yang ini, proses yang namanya ya, yang digunakan sekarang ya, yang paling umum digunakan, paling banyak digunakan, ya, karena dia request suhu dan tekanannya tidak se ekstrim yang proses-proses di atasnya. Dan resiko terbentuk formal benzoik itu lebih kecil. Ini parasilen ya, bereaksi dengan O2 ya, reaksinya reaksi oksidasi, membentuk 4CBA. Ya, membentuk 4CBA plus H2O. 4CBA itu jadi ini ya. Jadi di sini itu COH, di sini COH. Kalau dua-duanya COH itu kan jadi asam tereftalat ya, atau PTA, pure terephthalic acid. Tapi kalau di sini COH, berarti di sini gugus alkohol, di sini gugus karboksilat. Ini kalau alkohol dioksidasi lagi, ya seperti reaksi di atasnya. Jadi COH, jadi karboksilat. Dua-duanya cabangnya kiri kanan karboksilat. Jadi asam tereftalat. Kalau ini reaksi sampingnya yang di bawah. Jadi ini ya, kalau dia itu oksigennya kurang ya, tidak terkontrol, ini bisa terbentuk asam paratoluat. Ini resikonya ya. Jadi setiap tahap itu punya resiko, tapi yang proses amoko ini resikonya yang paling kecil ya, karena paling sedikit terbentuk produk sampingnya. Reaksi yang paling bawah ini kan paling beda dengan yang atas-atasnya. Kalau yang atas-atasnya ini kan reaksinya langsung ya, jadi oksidasi langsung diberi oksigen banyak. Tapi ya kalau yang reaksi amoko ya, proses amoko ini oksigennya tidak langsung ya, sedikit demi sedikit ya, dengan bantuan katalis. Ya, setelah terbentuk PTA ya, pure terephthalic acid, maka kita menuju ke pembuatan PET, polyethylene terephthalate. Jadi PTA itu monomernya, kalau polimernya itu PET. Nah ini tadi ya sudah terbentuk ya, PTA dengan proses amoko ya. Dia bertemu dengan etilen glikol. Etilen glikol itu, etilen itu C-nya 2 ya, alkana C-nya 2. Glikol ya, berarti dia termasuk diol alkohol. Karboksilat bertemu dengan alkohol.
jadinya reaksi esterifikasi, ya, reaksi pembentukan ester. Gugus esternya itu di mana ya? Gugus esternya itu yang ini, ya. Ini ya. Ini kan ada C, terus sebelah kiri ini ada ini cincin bensen. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini kan ada CO, ya ini C double rangkep ikatan dengan O, ya, ikatan rangkap dengan O. Kemudian ada O lagi, berarti kan ikatan tunggal. Ini satu, terus ini 2, ini 1 ya ikatannya. Ya, berarti C-nya pas 4 ya tangannya. Ya, terbentuk seperti ini. Ini esternya, gugus esternya letaknya di sini. Terus nyambung ya. Ini CH2 dari mana? CH2 ini berasal dari glikol ini ya. Jadi atom C sebanyak 2 ini masuk ke glikol. Ini. O-nya itu juga dari glikol juga, cuma hanya ini hilang ya. Jadi etilen glikol hanya ini putus. Hanya putus. Kemudian yang ini PTA ya. PTA ini kehilangan OH. Sehingga H yang putus dari EG bertemu dengan OH yang putus dari PTA, jadinya H2O. Ya, katalis. Kemudian suhunya 285 derajat Celcius, solid phase polymerization 220 derajat Celcius. Ya. Jadi dia pemisahannya itu ini ya dengan cara pengendapan ya. Pada suhu 220 derajat Celcius yang PET ini jadi solid. Ya. Yang atas ini oligomer ya. Oligomer itu N-nya 2 sampai 5 ya. Maksudnya dia itu oligomer itu ya polimer ya. Polimer tetapi polimer yang belum sempurna. Kemudian mengalami reaksi polimerisasi, suhunya segini. Dia terbentuk polyethylene tereftalat ya. N-nya 130 sampai 150. Kemudian berat molekulnya kurang lebih 25.000. Ya misalkan aja 150 kalikan MR-nya 1 ini ya, 1 yang dalam kurung ini itu ya sekitar 25.000-an. Ya ini PFD-nya. Ya. Ini per PFD ya. Ini raw materialnya ya. Ini pembuatan PET. Ya. Raw materialnya yaitu PTA ya dan etilen glikol. Ini PTA-nya dulu ya, PTA. Kemudian di sini PTA-nya dicampur. Ini ada zat adiktif, kemudian ada katalisnya. Kemudian setelah dari mix tank ini ke primary esterification. Ketika primary esterification, ya ini di atasnya kan ada EG, etilen glikol. Etilen glikolnya ditambahkan di sini. Ini primary esterification, kemudian ada secondary esterification. Ini mengapa ada primary, ada secondary? Ya karena struktur dari tadi ya, struktur dari PTA itu gugus karboksilatnya ada 2. Berarti kan esterifikasinya ada 2 tahap harusnya. Sehingga ini ada primary, ada secondary esterification. Nah. Dari reaksi esterifikasi ini menghasilkan H2O. Makanya ini ada panah ke atas. Dari primary esterifikasi ini ada panah ke atas. Suhunya kan 280 berapa tadi? 285 ya.
suhunya 285, ya. Otomatis di sini H2O pasti menguap. H2O menguap dan mungkin juga itu membawa etilen glikol. Makanya di sini ada kondensor. Ya, ada kondensor. Nah, di sini ada kondensor, kemudian ada kondensor, sebagian diembunkan. Ya. Ini ada heat exchanger. Jadi heat exchanger itu tidak harus ini ya, tidak harus, tujuannya tidak hanya digunakan untuk memanaskan, tapi heat exchanger itu bisa digunakan juga untuk mendinginkan. Ya, kalau heat exchanger digunakan untuk memanaskan biasanya isinya steam ya. Biasanya superheated steam. Tapi kalau heat exchanger digunakan untuk mendinginkan ya isinya air yang suhunya kira-kira 5-10 derajat Celcius. Di sini ya. Kemudian setelah didinginkan ya ini water treatment system ya, ke pengolahan air, pengolahan air limbah. Etilen glikolnya di recovery ya, makanya ini balik lagi etilen glikolnya di recovery. Ini untuk menghemat bahan baku juga ya, kalau etilen glikolnya dibuang kan ya rugi kan ya, lagi pula mencemari lingkungan juga. Ini pada secondary esterification ini juga sama ya, ada air dan etilen glikol yang dipisahkan ya, airnya ke water ya, etilen glikolnya ya, etilen glikolnya ini ya. Etilen glikol process tank ya, kemudian ke refined tank, etilen glikol recovery, ke sini terus ini ya, ke 11, kemudian ke 12, kemudian terakhir ke 13. Ini vakum sistem ya. Berarti kalau di sini ada vakum sistem, pemisahannya berarti antara air dan glikol itu harus menggunakan kondisi yang vakum ya. Karena glikol itu kan ada 2 gugus OH. H2O juga ada, sama ada OH-nya juga, berarti ada ikatan hidrogen. Makanya dia pemisahannya dengan vakum ya. Ya, entah dia dengan distilasi azeotrop atau bagaimana ya, dia pasti, kalau azeotrop pun itu memerlukan vakum ya kondisinya. Ya mendekati inilah, mendekati 0 atm ya, 0,1 atm. Oh ya, sekitar segituan. Ya, lanjut ke sini. Setelah dari secondary esterification ya, kemudian ke proses polimerisasi. Ini ada low polymerization, ada yang high polymerization. Seperti reaksinya di sini. Ya, di sini ini yang low ya, jadi low polymerization terbentuk 2-5 monomer. Ya. Kalau yang high itu terbentuk 130-150 polimer. Di sini terjadi reaksi polimerisasi. Pada reaksi polimerisasi ini juga ini ya, dimungkinkan masih ada etilen glikol yang terikut, makanya ini ada recovery ya, etilen glikolnya yang ke atas tadi. Kemudian ini yang naik ke atas ini apa? Yang naik ke atas ini adalah air. Ya, ke vakum sistem ya, terus ke sini, ya, sini, ya, ke cooling tower. Ya, cooling tower biasanya kontaknya dengan udara kan ya. Biasanya cooling tower itu letaknya paling atas ya kalau di bangunan itu, di bangunan pabrik, supaya dia bebas kena angin ya. Kemudian ini di blow down ya, kalau berlebih di blow down dia masuk water ya. Setelah mengalami reaksi polimerisasi
ini produknya ini bisa dalam bentuk fiber ya, fiber spinning and drawing. Ya. Fiber itu kayak serat ya, benang kayak benang-benangan. Kalau ingin dicetak lebih lanjut, ya, ini dia akan masuk ke tahapan ini, ke tahapan nomor 8 ini, cooling atau quenching. Didinginkan dengan cara yang sangat cepat. Kemudian chipper and pelletizer itu ini pencetakan. Ya, kemudian baru ke product storage. Ini adalah untung rugi memakai PET. Ya. Keuntungannya itu ya, yang pertama ringan dan portable. Kemudian mudah didaur ulang, ya, daur ulang plastik itu ya. Kemudian tidak mudah rusak sehingga meminimalisir hilangnya produk di dalamnya. Warnanya yang bening memudahkan display produk di dalamnya, ya makanya banyak digunakan untuk kemasan air minum. Produk botol berbasis PET mudah didapatkan, lebih sustainable daripada produk kemasan dari kaca atau aluminium. Maksudnya lebih sustainable itu ini ya, lebih apa ya, ditinjau dari misalkan kalau botol kaca ya jatuh pecah ya, tapi kalau botol plastik kan jatuh nggak pecah ya, sehingga lebih sustain ya. Sustain itu ini ya, tahan lama ya, berkelanjutan, tahan lama, itu sustain. Kerugiannya ini ya, meskipun keuntungannya banyak, kerugiannya juga banyak juga. Direkomendasikan hanya untuk 1 kali pemakaian. Jadi kalau beli botol aqua yaitu kalau bisa habis diminum ya jangan dipakai lagi ya. Apalagi kalau disimpan lama gitu terus baru dipakai lagi ya. Apalagi dipakai untuk menyimpan air panas, yaitu khawatirnya dia akan ada bagian tertentu dari PET itu yang lepas ya, kemudian masuk ke minuman yang panas itu. Ya kalau kecuali kalau ini ya, kalau botol minuman yang kayak Tupperware itu beda ya. Kalau itu kan ada campurannya, ada kemarin itu kita bahas ada campurannya PVA ya untuk pelapis botol-botol minuman yang khusus yang tidak 1 kali pakai. Kemudian jika tidak didaur ulang, penguraian alami PET memerlukan waktu 450 sampai 1000 tahun. Lama sekali ini. Maksudnya tidak didaur ulang ya, dibuang gitu aja ya, ditimbun di dalam tanah, itu tidak baik. Kemudian kurang cocok untuk wadah makanan atau minuman panas. Misalkan untuk teh panas ya, teh panas tempatnya bekasnya aqua, yaitu kalau bisa dihindari. Ya. Lebih baik beli botol minuman yang khusus minuman ya. Sekarang kan yang botol minuman nggak harus yang mahal ya, nggak harus yang Tupperware gitu kan ya. Ada yang harganya di bawah Tupperware ya, yang bahannya lebih tahan terhadap suhu panas ya. Kemudian dapat menghasilkan BPA ya. BPA itu bisphenol A. Jika dipakai lebih dari 1 kali untuk wadah produk panas, BPA bersifat karsinogenik. Ya, ini sebenarnya yang terakhir ini mirip dengan yang pertama ini ya. Jika dia PET ya, PET kena suhu yang panas dipakai lebih dari 1 kali ya, dia ini menghasilkan BPA, bisphenol A, sifatnya beracun. Ya kalau sekali 2 kali sih nggak masalah ya, tapi kalau yang tiap hari itu ya lama-lama racunnya numpuk di dalam tubuh ya, akhirnya
bisa menimbulkan kanker dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana mendaur ulang produk PET? Ya. Feedstock sebagai bahan bakar untuk furnace yang digunakan untuk produksi baja. Ini sudah ada ya. Jadi PET itu dilelehkan ya, kemudian jadi kayak apa ya? Kayak kelereng ya, kecil-kecil itu ya. Kemudian digunakan sebagai bahan bakar furnace pada produksi baja. Ini sudah ada. Jadi tidak hanya menggunakan batu bara ya, tetapi menggunakan PET yang sudah tidak dipakai kemudian dilebur ya. Jadi kayak kelereng kecil-kecil gitu. Kemudian dapat digunakan sebagai campuran bahan baku pembuatan busa poliuretan. Poliuretan itu salah satunya kemarin kan ada poliuretan yang rigid dan ada yang elastis, ya, yang busa ini yang elastis. PET digunakan sebagai campuran pembuat busa ini, agar dia lebih awet. Ya. Kemudian botol PET bekas dapat didaur ulang untuk dipakai kembali untuk membuat produk PET dengan langkah penghilangan label dan hiasan pada produk PET. Labelnya dilepas. Penghancuran produk PET menjadi bagian-bagian kecil, dicacah ya, dicacah kecil-kecil ya, jadi kerajinan ya biasanya. Kemudian pencucian secara intensif, ya misalkan, tapi dipakai ya asalkan bukan untuk wadah minuman yang panas saja ya, misalkan dipakai ya apa ya. Kemudian setelah pencucian PET tersebut dicampur dalam feedstock untuk membuat produk PET baru. Jadi botol bekas itu sebenarnya bisa digunakan kembali untuk membuat botol yang baru. Jadi ada unitnya ya untuk membuat botol baru dari botol bekas. Ya, ini itu yang terakhir. Terima kasih. Ini PPT-nya sudah bisa di-download di website saya. Jadi sudah